some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk materi Cisco CCNA 200 sampai 301 part 1 ya teman-teman. Nah, di sini untuk bab yang kedua kita akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Di sini untuk materi yang pertama kita akan belajar mengenai subnetting dan prefix ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Nah, jadi untuk IP address itu dibagi menjadi dua, ada IP versi 4 dan IP versi 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan fokuskan pada IP versi 4 saja teman-teman. Nah, di sini untuk IP versi 4 itu memiliki jumlah IP-nya. Jumlah IP itu ada 32 bit ya teman-teman. Lalu di sini dari 32 bit itu terdiri dari oktet teman-teman. Terdiri dari 4 oktet. Yang setiap oktetnya itu terdiri dari 0 sampai 255 IP teman-teman. Jadi di sini terdiri dari 4 oktet yang setiap oktetnya itu ada IP dari 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, di sini misalnya kita akan contohkan IP-nya. IP-nya misalnya 192.168.1.1 teman-teman. Ini merupakan contoh dari IP versi 4 ya teman-teman. Nah, di sini itu tidak boleh lebih dari 255 ya teman-teman. Nah, di sini adalah contoh dari IPv4. Nah, di sini untuk penulisan yang benar itu kita akan menggunakan prefix teman-teman. Jadi prefix itu seperti apa? Jadi prefix itu penulisan yang benar yaitu dengan 192, misalnya IP 192.168.1.1/24 teman-teman misalnya. Nah, di sini /24 itu yang dinamakan dengan prefix ya teman-teman. Nah, prefix itu sendiri kita bisa tuliskan prefix ialah jumlah IP yang dapat digunakan ya teman-teman. Jumlah IP yang dapat digunakan. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk mengetahui IP yang digunakan itu berapa, itu perlu dinamakan proses yang namanya subnetting teman-teman. Nah, di dalam subnetting itu kita akan mencari total IP teman-teman. Di sini kita bisa sebutkan dengan proses subnetting. Yang pertama di sini untuk subnetting itu kita akan mencari yaitu total IP. Lalu yang kedua kita akan mencari IP network. Lalu ada IP broadcast. Dan yang keempat itu kita akan mencari range IP-nya teman-teman. Nah, di sini untuk total IP itu, untuk mencari total IP ada cara yang sulit dan cara yang mudah teman-teman. Nah, untuk cara yang sulit itu kan menggunakan angka biner 0101. Lalu untuk cara yang mudah di sini kita akan coba praktekkan teman-teman. Jadi untuk rumus total IP itu kita bisa caranya seperti ini teman-teman. Rumusnya adalah 32. 32 itu dari jumlah bitnya ya teman-teman, 32 dikurangi dengan prefixnya teman-teman. Bisa tuliskan 24. Nah, 32 dikurangi 24 adalah 8. Nah, di sini kita akan sudah mendapatkan angka 8 teman-teman. Nah, di sini ini belum selesai teman-teman. Ada jumlahnya lagi. 8 ini sama dengan 2. Kita menggunakan perpangkatan karena perpangkatan 2 itu merupakan default dari proses subnetting ini. 2 pangkat 8 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256 ya teman-teman. Nah, di sini karena hasilnya 26, maka di sini IP-nya itu dari 0 sampai 256 teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai subnetting soal yang pertama teman-teman. Kita akan lanjut mengenai cara yang tadi.
Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk mengerjakan untuk subnet mask-nya ya teman-teman. Jadi dalam proses subnetting itu terdapat proses yang namanya kita mencari subnet mask ya teman-teman. Nah, jadi untuk subnet mask-nya itu caranya kita akan coba dengan kita yang pertama itu rumusnya jumlah dari IP itu seluruhnya kan 256 ya teman-teman. 256 lalu dibagi dengan di sini IP-nya totalnya kan 256 juga. Di sini kita bisa kurangi hasilnya adalah 0. Maka subnet mask-nya itu 255 255 255.0 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu setelah subnet mask sudah ditemukan, kita bisa pergi untuk mengerjakan untuk IP network-nya. IP network itu IP yang paling depan teman-teman, dari 0 sampai 256. Maka di sini untuk IP network itu menggunakan 0. Lalu untuk IP broadcast itu IP paling belakang teman-teman. Nah, untuk IP paling belakangnya itu di sini adalah 255 teman-teman, karena untuk perhitungannya 0 itu dianggap dengan 1 itu 2 dan 3 itu 4 dan seterusnya teman-teman. Maka di sini menggunakan 255. Lalu untuk range IP-nya itu maka berarti menggunakan dari di sini 0 sampai 256, maka di sini kita menggunakan 1 sampai 254 karena angka 0 dan 256 itu sudah dipakai untuk IP network dan IP broadcast-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai subnetting soal yang kedua ya teman-teman. Nah, jadi pada soal yang kedua kita akan menggunakan IP 192.168 misalnya 5.1 ya teman-teman, 5.1. Kita akan menggunakan slash atau prefixnya itu 26 teman-teman. Seperti biasa kita akan coba untuk mencari total IP-nya, subnet mask-nya, lalu IP network-nya, IP broadcast, dan range-nya ya teman-teman. Yang pertama di sini kita akan coba untuk mengerjakan total IP-nya. Di sini menggunakan rumus 32 dikurangi dengan prefixnya /26, maka sama dengan hasilnya adalah 6 teman-teman. Di sini kita akan coba mencari perpangkatan dari 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu hasilnya di sini adalah 64 ya teman-teman. Setelah itu di sini karena total IP yang dapat digunakan adalah 64, maka di sini yang dapat digunakan kita bisa tuliskan ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa lanjut untuk mengerjakan subnet mask-nya. Subnet mask-nya adalah di sini total IP-nya adalah 256 dikurangi total IP yang dapat digunakan adalah 64 ya teman-teman. Di sini kita bisa kurangi dengan 64, maka hasilnya adalah 192 teman-teman. Maka subnet mask-nya adalah 255 255 255 192 teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini untuk IP network-nya pasti adalah 0. Lalu untuk IP broadcast-nya adalah IP yang paling belakang. Maka di sini kita bisa gunakan 63 teman-teman. Kenapa 63? Karena total IP-nya adalah 0 sampai 63 teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini untuk range IP-nya berarti kita bisa menggunakan IP dari 1 sampai 62 teman-teman. Karena 0 itu digunakan untuk IP network dan untuk 63 itu digunakan untuk IP broadcast-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai subnetting yang soal ketiga teman-teman. Nah, jadi untuk soal yang ketiga di sini kita menggunakan IP misalnya 10.10.10 ya teman-teman. Titik misalnya 70, lalu menggunakan prefix 27 teman-teman. Seperti biasa kita akan coba untuk mencari total IP, lalu subnet mask-nya, lalu IP network-nya, lalu IP broadcast-nya, dan range-nya ya teman-teman. Yang pertama kita akan coba untuk mencari total IP-nya terlebih dahulu. Total IP-nya 32 bit dikurangi dengan slash-nya yaitu /27, maka hasilnya adalah 5. Lalu perpangkatan dari 2 pangkat 5 seperti ini ya teman-teman, 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu hasilnya 32 teman-teman, seperti ini. Maka IP yang dapat digunakan di sini kita bisa
tuliskan 0 sampai 31 teman-teman. Lalu untuk subnet masknya itu jumlah IP-nya keseluruhan adalah 256 dikurangi dengan total IP yang sudah kita hitung, yaitu 32 teman-teman. Seperti ini, lalu kita bisa jumlahkan 256 dikurangi 32 itu sama dengan hasilnya 224 seperti ini teman-teman. Maka di sini kita bisa simpulkan untuk subnet masknya adalah 255, 255, 255, 224 seperti ini teman-teman. Lalu untuk IP networknya itu pastinya 0 ya teman-teman. Sini kita bisa tuliskan 0. Untuk IP broadcastnya adalah berarti 31 ya teman-teman. Nah di sini kita kan tadi sudah menggunakan blok subnet yang pertama. Kita akan coba untuk menggunakan blok subnet yang kedua. Karena di sini adalah karena ketika menggunakan blok subnet yang pertama itu kan IP-nya 1 sampai 30 saja teman-teman. 31. Nah, di sini kita coba untuk membuat yang blok subnet yang kedua. Di sini 32 bit. Itu di sini kita bisa cantumkan 32 bit. Lalu 32 bit ditambah 32 bit itu kan maka 64 bit ya teman-teman. 64 bit itu dikurangi dengan 1 teman-teman. Maka hasilnya 62 ditambah 62 adalah 60. Maaf teman-teman, 32 ditambah 32 itu hasilnya 64 dikurangi 1, hasilnya maka 63 teman-teman. Nah, di sini untuk blok subnet yang ketiga, maka 63 ditambah 1 itu kan 64 ya teman-teman. Di sini kita bisa cantumkan 64. Lalu untuk IP broadcastnya, nah di sini 64 ditambah 32 itu kan hasilnya 96 dikurangi 1, jadi 95 teman-teman. Nah, jadi di sini untuk IP ini merupakan menggunakan IP dari subnet block atau blok ketiga teman-teman. Nah, di sini untuk range IP-nya karena kita menggunakan blok subnet yang ketiga, maka range-nya itu dari 65 sampai 94 ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan lanjut mengenai IP public dan IP private teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan bahas mengenai IP public. Jadi IP public itu contohnya di sini ketika kita mengakses facebook.com teman-teman. Itu mesti misalnya di sini untuk facebook.com itu IP-nya 10.10.10.10. Lalu di sini kita juga mengakses google.com itu dengan IP 8888. Nah, di sini merupakan contoh dari IP public teman-teman. Karena IP public itu IP yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun teman-teman. Asalkan kalian itu terhubung dengan internet. Sedangkan untuk IP privat, misalnya di sini saya memiliki IP privat 192.168.1.1. Ini merupakan contoh dari IP privat karena IP privat itu hanya dapat diakses oleh kita sendiri, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai konsep switch dan router ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini terdapat dua alat perantara yang kita dapat gunakan pada Cisco. Itu ada switch dan router, teman-teman. Di sini kita bisa ketahui bahwa switch itu merupakan alat untuk menghubungkan teman-teman, alat untuk menghubungkan device yang memiliki ini teman-teman, yang memiliki satu blok subnet ya teman-teman, satu blok subnet yang sama teman-teman. Kata kuncinya adalah menghubungkan device yang memiliki satu blok subnet yang sama teman-teman. Di sini misalnya kita akan menggunakan IP 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Nah, di sini karena menggunakan /24 maka IP yang dapat digunakan itu kan 32 ya teman-teman. 32. Lalu di sini kita bisa contohkan misalnya ada PC 1. Lalu di sini terdapat switch ya teman-teman. Lalu di sini ada PC 2 teman-teman. Nah, di sini kita coba lagi tambahkan untuk
Di sini kita bisa tambahkan untuk PC 3 ya teman-teman, PC 3. Nah, di sini untuk IP1, PC 1 misalnya IP-nya 92.168.1.2. Lalu untuk PC 2-nya itu kita bisa tambahkan dengan IP-nya 192.168.1.3 misalnya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk PC 3-nya itu memiliki IP 192.168.1.4 teman-teman. Nah, di sini karena memiliki satu blok subnet yang sama, yaitu blok subnet yang pertama 1.2, 1.3, dan 1.4, maka dengan switch itu semuanya dapat saling berkomunikasi teman-teman. Sedangkan untuk router, di sini kita bisa gambarkan. Sedangkan untuk router itu fungsinya untuk menghubungkan device yang blok subnetnya itu berbeda ya teman-teman. Nah, kata kuncinya itu pada blok subnetnya. Jika pada switch itu blok subnetnya sama, jika di router itu blok subnetnya berbeda teman-teman. Di sini kita bisa copy saja yang ini teman-teman. Nah, di sini ada PC 4 ya teman-teman. Dengan IP misalnya IP-nya itu 192.168.1.70 teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, di sini itu ketika kita berkomunikasi pastinya tidak bisa. Di sini misalnya kita hapus routernya itu tidak bisa. Nah, dengan adanya router karena blok subnetnya itu berbeda, untuk PC 4 kita menggunakan blok subnet yang ketiga. Lalu untuk di sini ketika menggunakan yang PC 1, 2, 3 itu menggunakan blok subnet yang pertama itu kan pastinya memiliki blok subnet yang berbeda. Maka di situ kita dapat menggunakan router ya teman-teman agar dapat saling berkomunikasi. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai praktek switch bagian pertama teman-teman. Nah, jadi di sini untuk praktek yang pertama di sini kita dapat tambahkan 2 PC ya teman-teman. Kita tambahkan 2 PC. Lalu di sini kita akan tambahkan 1 switch ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih switch. Yang ini teman-teman, kita bisa menggunakan switch yang pertama saja. Sini kita bisa taruh di sini. Nah, di sini kita dapat sambungkan teman-teman. Kita bisa sambungkan dengan kabel otomatis. Teman, kita bisa sambungkan. Kita sambungkan juga untuk switch ke router 3 atau PC 3-nya. Oke, setelah itu di sini kita bisa ubah namanya teman-teman. Kita bisa ubah namanya PC 1. Di sini saya sudah mengubah dengan PC 2. Di sini kita bisa ubah ke PC 1, ini PC 2. Oke, setelah sudah di sini kita bisa untuk konfigurasi IP-nya ya, teman-teman. Kita bisa buka ke desktop lalu IP configuration. Di sini untuk IP address-nya kita bisa masukkan 10.10.10, misalnya titik 10, kita menggunakan titik 10. Kita akan menggunakan slash-nya itu adalah slash 27 teman-teman. Akan menggunakan 255 maaf teman-teman, kita bisa ke subnet NAS lalu 255.254 ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa konfigurasi untuk VPC 2-nya. Kita bisa ke desktop lalu IP configuration, kita bisa masukkan 10.10.10. Misalnya di sini kita akan menggunakan 10.11, menggunakan slash 27, maka 255.254 ya teman-teman. Setelah itu di sini kita dapat coba untuk ping teman-teman. Kita akan coba ping dari VPC 1 ke VPC 2 ya teman-teman. Kita bisa ping 10.10.10.11. Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini misalnya kita akan coba ganti VPC 2 itu IP-nya kita coba ganti dengan 10.12. Lalu di sini kita bisa coba ping lagi ya teman-teman, ping lagi dengan ping 10.10.10.12. Oke, di sini juga sudah bisa teman-teman. Jadi di sini dapat terhubung karena pada switch-nya itu blok subnetnya itu sama ya teman-teman antara PC 1 dan PC 2 teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai praktek switch pada bagian 2 ya teman-teman.
Nah, jadi di sini untuk praktek yang bagian 2 kita akan menggunakan 3 PC ya teman-teman. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan satu switch. Yang ini teman-teman. Oke, di sini kita bisa hubungkan melalui kabel otomatis. Hubungkan lagi ke semua PC ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ubah nama PC-nya terlebih dahulu seperti ini. Lalu di sini kita akan coba konfigurasi pada IP-nya. PC3 itu IP-nya di sini kita pergi ke IP configuration. IP-nya 10.10.10.34 teman-teman. Kita akan menggunakan prefix-nya itu /27. Maka subnet masknya adalah 255.255.255.224 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa konfigurasi di PC 4-nya. Kita pergi ke IP configuration, IP-nya 10.10.10.35. Lalu kita bisa masukkan subnet masknya 255.255.224 seperti ini. Lalu kita konfigurasi pada VPC 3-nya teman-teman, atau PC 3-nya. Kita bisa masukkan IP-nya 10.10.10.36. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.224. Seperti ini. Lalu di sini kita bisa close ya teman-teman. Nah, di sini untuk pengujian kalian dapat kirimkan surat teman-teman. PC 3 ke PC 4, oke, successful. PC 3 ke PC 5, successful juga. Lalu PC 4 ke PC 5 teman-teman. Oke, di sini sudah successful, artinya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita akan praktekkan yang menggunakan router ya teman-teman. Kita akan coba untuk praktek router. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan menggunakan topologi yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan satu router ya teman-teman. Kita bisa pergi ke router. Kita tambahkan routernya. Saya menggunakan router yang 18.41. Nah, di sini kalian dapat hubungkan ya teman-teman melalui kabelnya menggunakan strike. Router 1 menggunakan fast ethernet 00 ke switch-nya yaitu menggunakan 0/3. Lalu kita hubungkan lagi routernya dengan switch. Ini menggunakan fast ethernet 0/1 ke switch-nya yaitu menggunakan 0/ atau per 4 teman-teman. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, di sini ketika kalian coba ke option preference, nah, di sini ketika kita menghapus allow show port, maka di sini tampilan FA0, FA0/1 itu akan hilang ya teman-teman. Dan di sini saya akan aktifkan saja. Setelah itu untuk konfigurasinya, oh ya teman-teman, di sini untuk FA itu atau Fast Ethernet itu disebut sebagai interface teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke routernya. Lalu di sini kita bisa pergi ke config. Kita pergi ke Fast Ethernet 0/0. Kita dapat nyalakan. Nah, di sini untuk IP configuration itu IP atau gateway, teman-teman. Gateway dari PC-nya nanti yang akan kita konfigurasi. Di sini untuk IP configuration-nya, IP address-nya itu 10.10.10.1 ya, teman-teman. Lalu subnet mask-nya adalah 255.255.255.224. Oke, setelah itu di sini ini adalah Fast Ethernet yang mengarah ke switch yang pertama ya teman-teman, yang ini. Lalu untuk Fast Ethernet 0/1 itu kita dapat aktifkan. Itu ini yang mengarah ke switch yang kedua teman-teman. Sini kita bisa kasih misalnya 10.10.10, kita akan coba dengan 33. Oke, setelah itu di sini subnet mask-nya sudah benar ya teman-teman, 255.255.255.224. Setelah itu sudah. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasi di PC-nya teman-teman.
Kita pergi ke IP configuration. Di sini default gateway itu yang tadi kita masukkan sebagai IP configuration pada routernya teman-teman. Di sini yang mengarah ke fast Ethernet 0/0 itu kan berarti 10.10.10.1. Oke, setelah itu kita pergi ke VPC 2-nya. 10.10.10.1. Nah, di sini untuk PC 345 itu berarti menggunakan 10.33 ya teman-teman, yang mengarah ke fast Ethernet 0.1 teman-teman. 33 kita bisa ubah lagi di VPC 4-nya. IP-nya itu 10.10.10.33. VPC 5-nya kita bisa maaf teman-teman, saya kasih default gateway-nya 10.10.10.33 teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah. Di sini kita akan coba melakukan kirim surat teman-teman seperti tadi. Kita bisa kirim surat dari PC 1 ke PC 3. Bisa dilihat di sini sukses. Lalu di sini kita bisa kirim lagi PC 2 ke PC 4 ya teman-teman. Oke, di sini juga successful. Seperti itu ya teman-teman. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.